Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai banget ya. Halo Future Leaders di rumah, bertemu lagi bersama kami di podcast Future Leaders, tempat di mana kita akan ngobrol seru tentang kehidupan santri, prestasi dan juga inspirasi di NFBS Bogor. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang ini dong. Ya, di episode kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi kebanggaan nih di NFBS Bogor, yaitu ekstrakurikuler. Waduh. Ya, ekstrakurikuler ini menjadi satu hal yang mungkin benar-benar ditunggu-tunggu gitu ya oleh future leaders di rumah gitu ya. FYI gitu ya, santri-santri di NFBS Bogor ini tidak hanya belajar secara formal di kelas aja atau bahkan menghafal Al-Quran di lingkup halakoh aja, tapi juga kami menyediakan banyak sekali wadah untuk santri-santri kami mengembangkan potensi diri mereka. Seperti itu dengan adanya macam-macam ekstrakurikuler di NFBS Bogor. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah duduk manis nih ya, Masya Allah, Ustadz Kresna sebagai salah satu penanggung jawab ekstrakurikuler di NFBS Bogor, khususnya di SMP ya Ustadz. Ya. Iya, Ustadz Kresna boleh mungkin perkenalan dulu bersama future leaders di rumah. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Kresna Susilo Zailani. Saya dari unit SMP dan saat ini saya mengajar di SMP mata pelajaran PPKN atau kita bisa kenal Civic Education kalau di sini. Dan saat ini diamanahi sebagai koordinator ekstrakurikuler dan kompetisi di SMP. Masya Allah, ini boleh kasih tepuk tangan juga gak sih buat Ustadz Kresna nih ya. Di samping kesibukan beliau ngajar di Civic Education gitu ya, beliau juga jadi penanggung jawab untuk ekstrakurikuler seperti ya, itu. Betul. Gimana Ustadz, sibuk banget nih kayaknya nih ya? Alhamdulillah, masih dikasih kesibukan ya Ustadz. Kesibukan gitu ya. Masya Allah. Ya Ustadz, alhamdulillah nih ya, ekstrakurikuler itu menjadi salah satu hal yang sering sekali dipertanyakan oleh calon santri dan juga wali santri yang ingin mendapatkan diri di NFBS Bogor seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya udah menyiapkan banyak sekali pertanyaan tentang ekstrakurikuler pastinya. Langsung aja mungkin Ustadz ya. Siap. Iya, pengen tahu mungkin Ustadz ya untuk pertanyaan pertama ya, seberapa banyak sih Ustadz ekstrakurikuler yang ada di NFBS Bogor? Baik, untuk banyak, pendek sepengetahuan saya, untuk di SMP in total ada 25 ekstrakurikuler. 25 ekstrakurikuler ini. Dan untuk di unit SMA ada kabar dari kawan saya Ustadz Hanan yang memang jadi PJ di SMA. Itu ada 24 untuk Tolibah dan 26 untuk Tolib. Masya Allah. Coba boleh mungkin total sendiri ya. Iya, nanti mungkin rincinya bisa di sini ya. Bisa dirinci masing-masing. Ya, ayah bunda bisa cek. Banyak banget Ustadz ya ternyata ya. Karena mungkin emang minat dan bakat santri kita juga beragam banget gitu ya. Betul. Iya, tapi dari banyaknya ekstrakurikuler tadi ini ya, apa sih Ustadz yang menjadi ekskul terfavorit hingga saat ini Ustadz? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sulit ini ya. Sulit karena banyak mungkin ya. Karena alhamdulillah untuk ekstrakurikuler di NF sendiri yang saat ini memang konsisten dan ada berlangsung sampai saat ini, itu adalah ekstrakurikuler yang berkualitas semuanya. Masya Allah. Kita ngadain eskul nggak cuma sekedar ada gitu. Kita punya tahapan tersendiri, mulai dari tahapan pengadaannya. Ini tadinya nggak ada jadi ada gimana? Atau kita mendapatkan aspirasi dari siswa. Ketika siswa banyak minat di eskul tertentu, NF belum punya, kita bisa ngadain nggak? Bisa. Masya Allah. Gitu. Dengan tahapan tertentu yang memang konsekuensinya adalah ketika kita nambah eskul baru, siswa pun harus konsisten di eskul tersebut. Biasanya saya survei berapa banyak sih yang mau, apa aja yang butuh gitu. Sekiranya kita bisa mengadakan eskul tersebut, kita support. Masya Allah. Oke, jadi emang NFBS Bogor ini telah memberikan banyak sekali peluang mungkin ya Ustadz ya untuk santri-santrinya mengembangkan bakat. Betul, karena kita sangat senang kalau misalkan ada santri yang ngembangin minat bakatnya di sini. Masya Allah. Ternyata banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di NFBS Bogor, yang mana semua ekskul ini memang ditujukan untuk menjadi wadah para santri mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing. Betul, Masya Allah. Iya, dan dari banyaknya eskul juga yang tadi telah disampaikan gitu ya, ada yang
sangat disorot sekali nih Ustadz. Lagi booming ya? Lagi booming ya karena Masih anget banget nih. karena baru diundang TV nih kebetulan kemarin. Iya, alhamdulillah 2 stasiun TV kemarin. Ya. TV langsung ya. Iya, jadi ada satu ekskul yang sangat disorot yaitu adalah ekskul robotik. Masya Allah. Yang mana mungkin dari ekskul robotik ini membuktikan bahwasannya ternyata NF bisa sampai ke ajang dunia ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Dan di spesial episode kali ini juga kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu santri kita yang sudah meraih prestasi yang sangat luar biasa di ajang internasional. Waduh, ini tepuk tangan ya. Masya Allah. Nah, Kak Altamis, kapan sih Kak Altamis awal mulanya suka gitu atau tertarik dengan robotika? Pas awal-awal masuk kelas 7 Ustaz. Kan ada pendaftaran ekskul. Nah, itu kan banyak. Nah, kan saya daftar ekskul robotik dan saya mulai latihan sama ustadz-ustadzah dan salah satunya Ustazah Ezi dan Zaelsa mengajarkan saya. Masya Allah. Terus saya direkomendasiin ikut lomba di Indonesia. Oh. Nah, terus kan ada latihan. Nah, itu mama saya ketemu mentor dari racer. Nah, saya latihan beberapa bulan untuk persiapan ke Malaysia. Nah, alhamdulillah saya menang juara 2. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh, keren banget nih. Nah, terus kan saya belajar seberapa bulan dulu. Nah, saya latihan lagi untuk ke Korea. Saya latihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Wow. Dan itu persiapannya 1 bulan apa 2 bulan atau 3 bulan ya Tata. Dan saya ikut lomba, alhamdulillah menang juara 1 Masya Allah. di 2 kategori. Masya Allah. 2 kategori katanya. 2 kategori ya Ustadz ya. Ini Masya Allah banget nih. Ini Iya. sangat menginspirasi banget sih ya. Betul. Dan satu hal yang keren banget ini adalah Kak Altamis tadi menyampaikan bahwasannya awal mula Kak Altamis tertarik dengan robot itu adalah ketika Kak Altamis masuk sini NF Iya. dan ada ekskulnya ternyata. Karena di dulu NF. sebelum daftar eskul itu ada demo eskul saat kita biasa bilang student fair. Oke, oke. Di mana organisasi dan ekstrakurikuler, di mana kakak-kakak kelasnya Altamis dia menyiapkan suatu tempat dan mereka mendemonstrasikan eskul di situ. Setelah mendemonstrasikan eskul di situ, mereka bisa milih tuh bebas eskul apa yang bakal diikuti. Oke. Jadi kakak akhirnya tertarik dengan robotik gitu Iya, ya Kak ya. Oke. Dulu demonstrasinya gimana Kak pas lagi expo itu? Jadi tuh kayak di dalam kelas ada banyak meja. Nah, di situ ada salah satunya meja yang robotik. Langsung pakai gitu. Iya. Oke. Saya cobain, seru nih. Seru. Saya ikut. Seru nih. Oke. Saking serunya akhirnya ikut gitu ya. Iya, Masya Allah. Nah, karena Masya Allahnya tadi Kak Altamis sudah ikut ajang internasional sampai Korea, tadi di Malaysia, kemudian menang dan akhirnya lanjut ke Korea. Masya Allah gitu. Kita pasti penasaran semuanya ya dengan apa sih sebenarnya Kak Altamis kesan yang Kak Altamis rasakan gitu selama mengikuti lomba hingga ajang internasional Kak. Saya tuh kayak seneng banget Tat, bisa lo ikut lomba, mencari prestasi sambil belajar juga sambil bermain. Oke, Masya Allah. Jadi emang kakak pasti di sana menemukan banyak banget pengalaman kan ya. Iya, Tat. Bahkan mungkin orang-orang baru yang bahkan dari luar negeri seperti itu. Masya Allah. Kita boleh kasih tepuk tangan lagi mungkin untuk Kak Altamis. Iya, dan pastinya kakak NF sendiri juga mendukung ya, maksudnya dengan adanya potensi kakak di robotik seperti itu. Iya, Oke, Masya Allah sekali teman-teman semuanya. Prestasi Kak Altamis yang Masya Allah ini sampai ajang internasional menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman yang lainnya. Dan mungkin apabila kita kupas masih banyak juga ya prestasi-prestasi lain yang hingga ke ajang internasional seperti itu. Masya Allah. Oke, lanjut mungkin Ustadz ya. Boleh. Yang selanjutnya ini boleh mungkin Ustadz diceritakan ke kita semuanya. Gimana sih ragam dari tadi macam-macam ekstrakurikuler yang telah tersedia gitu ya di NFPS Bogor ini? Baik. Izin saya jelaskan untuk di NF sendiri eskulnya mulai dari eskul Saintek ada, eskul sport ada, eskul art ada juga, kemudian eskul yang fokusnya untuk olimpiade ada, riset juga ada itu. Dan rincinya mungkin ada beberapa eskul yang memang
kita biasa ikut lomba, ada yang biasa fokus untuk tampil atau fokus untuk riset. Berarti dari tadi pengelompokan itu ada ekskul-ekskul di dalamnya seperti itu Betul. ya. Masya Allah. Dan tadi jumlahnya mencapai hingga 28 ekskul gitu. Itu hanya di SMP ya Ustadz ya. Belum lagi di SMA seperti itu. Nah, bagaimana sih Ustadz penjadwalan atau pola latihan yang disediakan oleh NFBS Bogor untuk ekstrakurikuler seperti itu Ustadz? Ya, ini menjadi tantangan kami. Di awal tahun biasanya kita menyesuaikan dengan agenda yang ada, dengan kapasitas dari guru sebagai supervisor eskul, dan juga penjadwalan karena kita mempunyai pelatih dari yang mereka memang berkapabilitas di situ, dan biasanya pelatih kita juga punya keahlian di bidang tersebut dan punya sertifikat di bidang tersebut. Kita Allah. meng-hire juga ya dari luar ya. Dan penjadwalan ini dilakukan di awal tahun, dan selanjutnya siswa diminta untuk bisa meregulasi dirinya menyesuaikan dengan kemampuan dirinya ikut eskul apa, di hari apa, dan jangan sampai bentrok. Iya. Ini Karena Masya saking Allah banyaknya ya. Iya, Masya Allah. Santri bisa milih sampai 4, bisa. Waduh, Asal nggak bentrok. Ya. Iya. Jadi emang ini kembali lagi pada santrinya gitu ya. Betul. Jadwalnya kapan, kemudian tadi apakah bentrok dengan ekskul yang lainnya gitu Iya, ya. Karena betul. tadi disampaikan juga bahwasanya setiap santri itu tidak hanya ikut satu ekskul gitu Iya, ya, Ustadz, bahkan beberapa ekskul seperti itu. Dan informasinya juga katanya setiap santri itu wajib ikut ya Ustadz ya. Ya, untuk program kami tidak ada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Seluruh santri wajib mengikuti ekstrakurikuler. Dan sampai saat ini tercapai itu ya Ustadz. Alhamdulillah selalu tercapai. Masya Allah. Oke. Menurut Ustadz bagaimana eskul ini mendukung visi misi dari NFBS Bogor itu sendiri Ustadz? Baik, insya Allah dengan kegiatan pengembangan minat dan bakat, pastinya siswa diajarkan untuk bisa mengatur dirinya, mengatur disiplin waktu, konsisten, hadir, sehingga mereka bisa mengatur kedisiplinan lebih baik lagi. Tentunya dengan ekstrakurikuler juga mereka belajar, apalagi ekstrakurikuler yang berkompetisi dengan teman-teman kita yang ada di sekolah lain. Pastinya mereka mendapatkan pengalaman yang sangat berarti. Pengalaman untuk bisa mempunyai semangat untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini gitu, di NF. Kemudian mereka bakal memiliki motivasi lebih lagi. Kalau udah ketemu teman-teman yang di luar, beda nih. Oh ternyata persiapan kita belum maksimal. Saya pengen lebih baik lagi di kompetisi berikutnya, dan itu pasti bakalan bikin ketagihan. Benar. Tapi kalau ngomongin tentang prestasi, kayaknya bisa dihitung nggak sih banyak mungkin ya? Masya Allah. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah kita punya data rekap prestasi dari awal NF sampai sekarang. Oke, dan selanjutnya Ustadz mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para santri yang udah ada di NFBS Bogor, juga untuk calon santri mungkin Ustadz, karena emang sekarang PPDB sedang dibuka seperti itu ya. Ada gak sih pesan yang ingin disampaikan? Masya Allah. Oke, untuk santri NF nikmati prosesnya. Karena saya tahu untuk menjaga konsistensi memang butuh effort yang luar biasa. Tapi harapan saya dengan kalian konsisten di ekstrakurikuler yang sekarang sudah kalian pilih, dan dalam 6 bulan atau sampai 1 tahun ajaran ini kalian konsisten di situ, harapannya kalian bisa menuai hasil dari ekstrakurikuler yang sudah kalian pilih. Syukur-syukur eskul tersebut bisa jadi hal yang nantinya mungkin bisa jadi tambahan skill di masa yang akan datang. Bekal gitu ya. Bekal, betul Ustaz. Dan untuk calon santri NF, Masya Allah. future leaders, keren ya Ustaz. Bersiap-siap. Oke, kalian jangan risau, jangan khawatir DNF bosen. Oh enggak, tentu kita menyiapkan banyak hal yang bisa mensupport keinginan kalian, minat bakat kalian. Tadi yang sudah kita mention, yang sudah saya mention juga, bahwa banyak ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih di sini. Kalaupun ada yang belum ada di sini,
oke, boleh sharing. Barangkali itu bisa jadi inspirasi yang nantinya kita bisa wujudkan di sini. Dan harapannya ketika kalian bergabung ke sini nantinya kalian bisa ikut ekstrakurikuler yang sudah ada di NF. Kalau lebih penasaran lagi boleh visit ke sini. Visit aja langsung. Lihat karena eskul hari apa? Senin ada, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Ahad lebih bahkan. banyak. Ahad bahkan ada Sabtu. Kita nggak libur. Santri ya ikutan Iya. di eskul-eskul Iya, bahkan tersebut. mungkin bahkan padat gitu Ustadz ya. Ya. Untuk ekskul. Insyaallah. Ya, dan selanjutnya mungkin kita lanjut ke Kak Altamis. Oke, Kak Altamis. Mungkin boleh kasih satu kata mungkin ya yang menggambarkan perasaan Kak Altamis setelah mengikuti ajang internasional robotik nih. Kak Altamis, boleh? Konsisten, Tat. Konsisten. Konsistensi. Oke. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ya, buat teman-teman mungkin yang ingin mencoba juga jangan lupa untuk konsisten ya. Oke. Kemudian yang terakhir juga mungkin Kakak ada juga mungkin pesan yang ingin disampaikan pesan. untuk adik-adik kelas. Mungkin untuk teman-teman dan adik-adik yang di NFBS Bogor, tetaplah semangat, pantang menyerah. Oke. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah tadi ternyata kita sudah berbincang banyak sekali hal gitu ya Ustadz ya. Iya. Namun kita bisa simpulkan bahwasannya ternyata alhamdulillah di NFBS Bogor telah menyediakan banyak sekali wadah untuk santri-santri kita mengembangkan potensi diri mereka ya dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler. Nah, buat ayah bunda semuanya sekali lagi yang masih penasaran dengan ekstrakurikuler di NFBS Bogor, boleh banget nih ya mampir ke NFBS Bogor. Betul. Seperti itu. Boleh mampir juga ke website kami yang ada di sini, boleh. Ya, mungkin sekian aja Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Siap, Ustadz. Ustadz Kresna. Kemudian terima kasih juga Kak Altami Iya. sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan ya untuk bisa hadir di Future Leader Podcast. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu lagi. Sekian mungkin untuk podcast kali ini. Boleh kita say goodbye dulu. Bye. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.